warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya ada di kantor Bupati Bantaeng. Jadi hari ini adalah Hari Guru Nasional 2020. Perlu kita ketahui bahwa alhamdulillah hari ini saya mendapatkan kabar bahagia. Jadi hari ini saya juara 3 lomba video pembelajaran yang diselenggarakan oleh PGRI Kabupaten Bantaeng. Ya, ucapan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Bupati Bantaeng dan segala pengurus PGRI Kabupaten Bantaeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya Rati Rahma Hayati. Di hari yang berbahagia ini, tepatnya di tanggal 25 November 2020, saya mendapat kabar bahagia bahwa video pembelajaran saya mendapatkan juara ketiga dari berbagai video pembelajaran yang mengikuti lomba tersebut. Wow, alhamdulillah. Jadi karena hari berbahagia ini pula, saya akan membagikan tips persiapan CPNS 2021. Ya, perlu kalian ketahui, selain background saya yang seorang SM, sebelumnya saya aktif menjadi seorang tentor, baik untuk tentor persiapan SBMPTN, persiapan STAN masuk kedokteran, dan para pegawai kantor pajak khususnya yang akan melanjutkan kuliahnya ke STAN untuk menaikkan pangkatnya. Selain itu, pada tahun sebelumnya, yakni persiapan CPNS tahun 2020, saya pun aktif mengisi beberapa workshop maupun seminar mengenai persiapan CPNS tahun 2020, sekaligus menjadi tentor persiapan CPNS tahun 2020. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai tips persiapan CPNS tahun 2021, sekaligus akan mengajarkan beberapa trik, cara cepat, dan cara yang efektif dalam pengisian materi-materi CPNS selanjutnya. Ya, tapi sebelumnya jangan lupa di like, subscribe, dan tekan ya tombol loncengnya. Jangan lupa diberi komen agar kira-kira untuk persiapan video selanjutnya, materi atau persiapan trik CPNS seperti apa yang paling kalian inginkan. Tanpa berlama-lama, yuk saksikan persiapan tips CPNS berikut ini. Ya, tips persiapan CPNS 2021 ala Rati Rahma Hayati. Yang pertama, yang pertama adalah niat. Mengapa niat? Ini merupakan sebuah awal dari langkah kalian bahwa kalian akan bersungguh-sungguh untuk menjadi seorang ASN. Apakah kalian akan mendaftar menjadi seorang CPNS hanya karena ikut tren saja, diperintah orang tua, atau hanya karena ingin menguji diri kalian sendiri? Jadi pastikan bahwa niat kalian betul-betul karena hanya ingin mengabdi kepada nusa dan bangsa, atau jika menjadi guru, ingin mengabdi atau mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti itu. Jadi niat ini merupakan sebuah langkah awal kita, apakah kesungguhan hati kita benar-benar untuk menjadi seorang ASN. Jadi bukan hanya untuk mengikut arus karena persiapan kerja saja ya. Oke? Yang kedua, tips yang kedua yaitu meminta restu. Meminta restu di sini yang saya katakan adalah meminta restu itu kepada orang tua, keluarga, kerabat, maupun rekan-rekan yang lainnya. Jadi minta restu di sini yakni memberitahukan bahwa niat kita yakni ingin menjadi seorang ASN ke depannya. Jangan sampai kalian sudah mempersiapkan diri sedari dini, sudah mempersiapkan diri dengan banyak, hanya saja tidak direstui oleh kedua orang tua kalian khususnya. Contohnya saja nih, ada teman saya sudah lulus ASN tahun 2018, hanya saja ASN-nya tersebut dia batalkan. Mengapa demikian batalkan? Atau ASN-nya tersebut dia mengundurkan diri dikarenakan orang tuanya tidak mengizinkan dia untuk menjadi seorang ASN. Itu sangat disayangkan, bukan? Sudah melangkah jauh hanya saja karena persoalan restu,
maka dia mengundurkan diri. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya setelah niat dan minta restu, yakni belajar sedini mungkin. Belajar sedini mungkin yang saya maksud adalah kenali diri kalian terlebih dahulu, pelajari diri kalian terlebih dahulu. Dalam artinya seperti apa? Jadi, saatnya sekarang kalian mengenali diri kalian, hal apa yang kalian bisa. Entahkah itu kalian bisa di persoalan TKP, TWK, atau TIU. Kemampuan kalian itu di bidang apa? Atau materi yang betul-betul kalian paham itu seperti apa? Sehingga pembelajaran kalian akan efektif dan efisien. Ya, tips yang selanjutnya yakni disiplin. Karena kalian sudah belajar sedini mungkin, sudah mengenali diri kalian, sekarang tahap selanjutnya adalah disiplin. Jangan sampai karena sudah belajar sedini mungkin dan tes CPNS-nya nanti tahun 2021, kedisiplinan kalian itu buyar begitu saja. Dalam arti kata bahwa minggu ini kalian belajar, minggu depan kalian tidak belajar, seperti itu. Jadi, usahakan beri waktu kepada diri kalian, entah itu 2 kali seminggu, atau alangkah baiknya rutin secara terus dan menerus. Sehingga kedisiplinan diri kalian akan terpenuhi hingga hari H tes CPNS 2021 nanti. Ya, dan yang selanjutnya setelah disiplin yakni buat timeline. Timeline di sini apa? Timeline di sini buat semacam jadwal atau list. Misalkan bulan ini, bulan November atau akhir November sekarang, saya harus menguasai TIU. 2 minggu ke depan, saya harus menguasai TWK. Bulan selanjutnya, saya harus menguasai TKP. Contohnya hal seperti itu. Atau hari ini saya belajar TKP, besok saya belajar TIU, atau hari esoknya saya belajar TWK. Jadi tergantung kalian. Intinya berikan jadwal pembelajaran yang betul-betul sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan ikuti jadwal orang lain. Misalkan nih, kakak saya kecilnya, kemampuan analisisnya kakak saya itu bagus. Hanya saja dia terkendala mengenai TIU. Jadi saya wanti-wanti bahwa hal yang pertama yang perlu dia pelajari adalah mempersiapkan pembelajaran TIU-nya. Karena dia sudah mendominasi di masalah proses analisis atau proses TKP-nya. Jadi sesuaikan timeline kalian dengan kebutuhan yang ada pada diri kita. Seperti itu. Ya, tahap selanjutnya yakni perbanyak latihan. Perbanyak latihan di sini banyak orang yang mensalahartikan. Mengapa demikian? Karena kan ada beberapa orang yang langsung mengetes dirinya tanpa belajar terlebih dahulu. Artinya dia men-skip proses yang harus dia lalui, lalu dia mengetes dirinya. Itu kan sama halnya, mengapa saya katakan sebuah kesia-siaan? Bukan kesia-siaan sih sebenarnya. Itu pun menurut saya ya, karena kita sudah mengetahui kemampuan diri kita sejauh ini hanya demikian, kita belum pernah mempelajarinya, terus kita langsung mengetes diri kita. Jadi rentang waktu tersebut saat kita menyelesaikan soal latihan kan sama saja. Kita tidak mengetahui apa sebenarnya jawabannya, maunya soalnya apa, lalu kita mengetes diri kita. Kecuali ketika kalian melakukan tes kemampuan awal, kalian dapat atau boleh melakukan latihan soal sebelum belajar, seperti itu. Jadi latihan soal ini sebaiknya lakukan setelah proses pembelajaran itu selesai. Ini rahasia dari saya, yakni ketika belajar soal latihan, tipsnya adalah
lihat soalnya, kalian bisa langsung melihat kunci jawabannya. Kok kamu langsung lihat kunci jawabannya? Karena ketika kita langsung melihat kunci jawabannya, kita langsung dapat menganalisis, ternyata proses penyelesaiannya seperti ini. Kita kan proses pembelajaran pun seperti itu. Ya, itu sih trik dari saya sebenarnya. Jadi, waktu kita tidak banyak terbuang. Sehingga ketika kita mendapatkan atau menemui soal yang sama persis, ya, kita pasti tahu jawabannya. Kemudian, pahami, hayati, dan maknai sesuai dengan kehidupan sehari-hari kita. Contohnya seperti itu. Jadi perbanyak latihan di sini, pasang timer, kemampuan kalian untuk menyelesaikan soal TIU berapa menit, kemampuan kalian menyelesaikan soal TKP berapa menit. Jadi, kemampuan kalian menyelesaikan keseluruhan soal, kalian mampu menyelesaikan berapa menit atau berapa detik. Proses penyelesaian latihan soal yang secara terus-menerus ini perlu kalian tingkatkan sehingga kalian dapat memantau kemampuan dan keterbatasan waktu kalian hanya sebatas ini. Jadi itu yang dapat saya katakan. Oh iya, ini tips khusus dari saya. Kebanyakan orang-orang belajar dari buku-buku, tapi saya sarankan kita bisa belajar dari buku-buku, tapi sebaiknya lebih rutin belajar melalui gadget maupun laptop. Mengapa demikian? Ada beberapa orang ketika melakukan latihan atau tes, mata seseorang itu kan mudah lelah. Radiasi atau pantulan cahaya dari smartphone maupun dari layar laptop kita itu sangat berbeda dengan proses membaca kita dari buku, sehingga mata kita akan mudah lelah. Orang-orang yang tidak terbiasa belajar menggunakan gadget, meskipun dia sudah mempersiapkan pembelajaran sedini mungkin atau pembelajarannya sudah maksimal, kemampuan pada saat menyelesaikan soal di depan layar itu dapat menurun. Kenapa saya katakan dapat menurun? Karena daya tingkat konsentrasinya itu dapat terganggu karena faktor yang namanya kebiasaan. Jadi habit. Seperti itu kawan-kawan. Mungkin cukup sekian tips dari saya. Dan jangan lupa berdoa dan bertawakal. Jadi tetap optimis, tetap semangat, dan giat belajar demi bergabung bersama kami, demi terwujudnya salah satu impian kalian. Ya, demikianlah tips persiapan CPNS saya kali ini. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya.